A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Anita ya. Alhamdulillah sudah sedang pemulihan ya. Belum fit 100%. Tapi sudah bisa, insyaallah sudah bisa live ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kak Aisyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini ya, Ahad 21 Juli 2024. Kembali saya Coach Muhammad Mufti membersamai teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Hazilani, Kak Hazilaini. Kita insyaallah akan mempraktekkan terapi Al-Quran nanti jam 7 ya. Tapi sebelumnya izinkan kita sharing-sharing teman-teman ya. Sekaligus nanti mungkin menjawab banyak pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Menjawab beberapa keluhan yang selama ini mungkin teman-teman rasakan. Insyaallah kita akan bantu jawab. Dan solusinya satu ya. Solusinya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Solusinya adalah dengan mendekat kepada Allah. Satu solusi untuk semuanya. Alhamdulillah bisa gabung lagi ya. Oke Kak Sumarlan. Mudah-mudahan di pagi ini ada kabar gembira buat teman-teman. Mudah-mudahan Allah segera selesaikan masalah yang teman-teman hadapi. Mudah-mudahan yang sedang berkonflik rumah tangga mulai ada satu titik terang. Mulai ada satu pencerahan. Hati pasangan mulai dilembutkan. Dan Allah ini kan maha membolak-balikan hati ya. Allah maha membolak-balikan hati. Jadi di dalam Islam itu tidak ada istilah pesimis. Orang-orang pesimis ini adalah bukan karakter orang Muslim, bukan karakter orang yang beriman. Karakter orang yang beriman itu dia selalu optimis. Karena yakin bahwa Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan petunjuknya, dan Allah maha membolak-balikan hati. Sekeras apapun pasangan kita, sekeras apapun sang suami ya, yakinlah ya bisa kemudian Allah ganti menjadi suami yang lemah lembut ya, yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Jangan berpikir nggak mungkin ya teman-teman. Jangan berpikir nggak mungkin, mustahil, sudahlah ya, pasrah akhirnya. Kalau berpikir mustahil ini berarti sama saja pesimis gitu ya. Judul bukunya apa? Judul bukunya ini 7 metode terapi langit teman-teman. 7 metode terapi langit. Mau tanya doa. Barang yang baru saja hilang di kamar supaya ketemu lagi. Nah, barangnya apa dulu nih? Kadang seringkali kalau ini entah ya, apakah itu merupakan gangguan sihir atau bukan. Kadang seringkali, tapi memang ada fakta ya. Dulu saya pernah menempati sebuah rumah yang di situ memang dalam tanda kutip angker ya. Dalam tanda kutip angker. Terus kemudian sesuatu yang dicari itu pasti nggak ada. Ya, sesuatu yang dicari pasti nggak ada. Tetapi ketika kita nggak nyari, justru malah ada. Ya, ada yang alami seperti itu? Ya, ada yang alami seperti itu? Nah, ini fenomena ya.
Jadi kita kalau nyari sesuatu seringnya nggak ketemu. Tapi ketika nggak dicari malah ada. Nah, apa amalannya? Amalannya nanti kita sampaikan ya. Ada beberapa doa-doa sih yang bisa kita amalkan. Nanti saya buatkan videonya saja ya. Saya buatkan VT-nya karena ada beberapa yang perlu kita amalkan begitu. Kalau awal banyakin istighfar saja. Perbanyak istighfar ya, nanti akan ketemu sendiri. Begitu. Kak Fikri, saya dengan suami sering bertengkar. Nah, sebabnya apakah kemudian dengan sebab yang jelas atau tanpa sebab? Sebenarnya kalau untuk suami istri ya, kalau untuk suami istri ini silakan teman-teman perbanyak komunikasi ya. Ini kita akan sering bahas tentang konflik ya. Konflik suami istri, konflik suami istri dan mungkin gangguan kesehatan. Ya, kita akan banyak membahas tentang itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sering berkonflik ya, sering berkonflik dengan suami, biasanya ini ada beberapa penyebab teman-teman. Ada beberapa penyebab ya yang membuat teman-teman sering berkonflik. Antara lain misalkan ego masing-masing nih. Terus kemudian ada karakter termasuk di dalamnya ya. Karakternya suka menang sendiri termasuk ego tadi ya. Terus kemudian dari kecil mungkin sudah dididik dengan karakter yang keras. Terus kemudian yang berikutnya adalah ilmu membangun rumah tangga yang kurang. Terus kemudian ditambah lagi ada yang ketiga nih. Ini sudah pernah kita bahas kemarin ya. Barangkali teman-teman ada yang belum menyimak nih. Ditambah lagi adanya gangguan ya. Gangguan jin yang ada di rumah-rumah. Nah, ini yang jarang sekali dibahas gitu ya. Jarang sekali dibahas yaitu tentang gangguan jin yang ada di rumah. Atau ini sifatnya ghaib ya. Ghaib itu ada beberapa. Ada gangguan jin, ada gangguan sihir pemisah. Gitu ya. Nah, maka teman-teman ketahui dulu penyebab satu dan kedua dulu. Ini kita sedang bahas konflik rumah tangga dulu ya. Insya Allah nanti teman-teman saya jawab satu persatu keluhannya. Ya, saya coba urutkan karena ini cukup banyak yang bertanya. Sebentar. Teman-teman ketahui dulu, kalau dari masalah karakter ini memang dalam tanda kutip sudah dari sananya, kemudian ditambah ilmu membangun rumah tangganya kurang paham, ya, belum paham, terus kemudian apalagi tidak paham sama sekali, ditambah dengan ada gangguan jin dasim yang ada di rumah-rumah, maka ini berkumpul jadi satu, maka akan jadi konflik, gitu. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah komunikasi, teman-teman. Komunikasi terus kemudian membentengi diri ya dengan baca Al-Quran. Membentengi diri dengan membaca Al-Quran, dengan kemudian zikir pagi dan sore, seperti itu ya. Itu tahap awal seperti itu dulu. Terus kemudian komunikasi. Komunikasinya itu ketika dalam kondisi santai. Dalam kondisi sedang tidak berkonflik. Jangan komunikasi ketika suami lagi capek, begitu ya. Jangan komunikasi saat tidak tepat. Nah, komunikasinya apa? Tanyakan. Mas, gimana ya kalau biar rumah tangga kita adem ayem, ya, biar kita jarang konflik, jarang cekcok, begitu. Maka insya Allah ini akan selama-lama akan muncul solusi, begitu. Nah, komunikasi yang penting itu adalah komunikasi yang tidak penting. Ini dalam urusan suami istri ya. Komunikasi yang penting adalah komunikasi yang membicarakan hal-hal yang tidak penting. Begitu. Nah, itu ya diperhatikan dulu faktornya. Sebenarnya panjang. Nanti akan saya buatkan konten bertahap ya tentang bagaimana agar teman-teman minim konflik begitu. Karena tidak cukup dijelaskan di sini. Karena juga banyak sekali yang bertanya ya. Kita coba scroll dulu pertanyaannya. Bagaimana jika hajat kita dapat dikabulkan? Kak Sena Mariana.
ya, banyak istighfar, banyak salawat. Sederhana, ya. Solusi yang saya sampaikan ke teman-teman sederhana saja. Banyak istighfar, banyak salawat. Kalau salawat itu memudahkan doa kita sampai kepada Allah, ya. Kemudian istighfar banyak sekali dalil-dalil yang bisa menunjukkan ya bahwa istighfar itu benar-benar akan memudahkan kita mencapai hajat yang kita inginkan. Nanti teman-teman bisa cari ya kisah Imam Ahmad bin Hambal tuh. Kisah Imam Ahmad bin Hambal ketika dia tiba-tiba ingin menuju sebuah kota di Irak tanpa ada keinginan, tanpa ada tujuan yang jelas, ya, tanpa ada tujuan yang jelas. Nah, itu ternyata dipertemukan dengan seorang pembuat roti yang dia selalu istighfar. Nah, ini sudah sering saya sampaikan ya. Di tiap live saya sudah sering saya sampaikan. Termasuk ada seorang dokter ya, yang tiba-tiba kemudian pesawatnya gangguan dan mendarat darurat, ya, akhirnya nyasar ke sebuah tempat, di mana tempat itu ternyata ada seorang ibu yang sering melafazkan istighfar gara-gara ingin ketemu dengan dokter tersebut. Nah, ini banyak sekali kisah ajaib ya, tentang istighfar yang bisa teman-teman kemudian amalkan, dan ini insya Allah menjadi sebuah senjata bagi kita untuk mencapai hajatnya, begitu. Selama ini saya sabar dengan suami. Ini apa ini? Kok aku potong? Iya, jadi teman-teman kalau tujuan menikah ya, kalau ini urusan rumah tangga, tujuan menikah, jangan bertujuan mencari kebahagiaan. Jangan bertahan demi anak. Jangan mencari kebahagiaan dari pernikahan, jangan bertahan demi anak. Dua hal ini yang sering kita lakukan nih. Sudahlah, saya bertahan demi anak. Saya tujuan menikah itu untuk bahagia. Kalau dua-duanya dilakukan, ini kita semakin babak belur, teman-teman. Ya, semakin babak belur, semakin tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu ya. Karena apa? Karena tujuan menikah itu bukan untuk bahagia. Tujuan menikah itu adalah untuk mencari ridhonya Allah. Untuk ibadah ya. Menyempurnakan separuh agama tuh. Dan ketika kita menyempurnakan separuh agama kita, belum tentu kebahagiaan yang didapatkan. Jadi jangan salah niat ya. Jadi niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk menjaga diri, bukan untuk mencari bahagia. Bahagia itu hanya sebuah efek samping. Ya, ketika kita ngomong, ya kan saya tetap ingin bahagia. Iya, itu hanya efek samping. Tapi yang penting adalah niat utamanya. Gitu ya, teman-teman. Kak Ryan, tahun ini tahun terberat buat saya, kehilangan bapak dan karir saya down. Saya ikut prihatin ya kepada Kak Ryan. Semoga Allah berikan kesabaran yang luar biasa kepada Kak Ryan. Insya Allah banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya ketika kita bisa bersabar. Jadi teman-teman gini ya, apapun ujiannya sekarang, teman-teman mengalami ujian apapun, ya entah itu misalkan suami berselingkuh, kemudian suami nggak romantis, kasar. Kalau nggak romantis mendingan ya. Kalau nggak romantis ini mendingan, masih dalam tanda kutip bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada testimoni nih. Suamiku tambah tua tambah sayang, banyak istighfar dan sholawat tuh. Ya, satu resep nih dari Kak Uti Ayu tuh. Apapun masalah teman-teman, itu adalah banyak istighfar. Mungkin kita seringkali lupa ya. Kita lupa, lisan kita seringkali nganggur nih. Lisan kita seringkali nganggur, ya. Lupa untuk mengucapkan istighfar. Nah, maka teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi. Maka teman-teman banyakin istighfar. Nah, terus kemudian, nah ini ada sebuah kaidah ya. Ada sebuah kaidah begini. Ini termasuk teman-teman yang merasakan ujiannya begitu berat, luar biasa. Teman-teman yang merasakan saat ini sudah tidak sanggup ya dengan berbagai macam ujian yang menimpa. Maka ada satu hadis yang ingin saya sampaikan ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini menarik sekali. Tapi nanti ya tunggu pesertanya agak banyakan sedikit. Nah, saya sebelum sampaikan hadisnya,
Saya ingin sampaikan, teman-teman ketika mendapatkan ujian begitu berat, kuncinya apa? Kuncinya itu ikhlas dulu ya. Jadi kuncinya ini agak rumit teman-teman, tapi insya Allah kalau kita terapkan pelan-pelan, itu insya Allah kita bisa mencapai yang namanya bahagia. Walaupun masalah begitu banyak. Walaupun masalah begitu banyak. Kuncinya apa sih? Banyak orang yang kelihatannya dia tetap bahagia ya. Para ulama-ulama kita ya. Itu kelihatannya ketika mereka ya kita lihat wajahnya begitu ya, selalu sumringah ya, selalu bahagia. Ya, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Teman-teman juga perhatikan ketika mereka berceramah ya. Saya juga memperhatikan ya, ulama-ulama banyak yang kemudian saya kagumi, ustadz-ustadz. Kenapa sih mereka seolah tidak punya masalah? Kenapa mereka seolah tidak ada kesulitan dalam hidup? Ya kan? Selalu terlihat bahagia, selalu terlihat tidak ada masalah sedikit pun. Ternyata kuncinya teman-teman, kuncinya itu ikhlas ya. Kuncinya itu ikhlas kepada Allah. Ikhlas ketika ibadah teman-teman. Jadi metodenya begini teman-teman. Ikhlas dengan sabar beda ya. Kalau ikhlas itu urusannya adalah ibadah kita kepada Allah. Misalkan sholat. Sholat itu harus kemudian kita luruskan niatnya hanya kepada Allah saja. Bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang ahli ibadah. Ketika sedekah pun demikian. Bukan sedekah karena ingin dianggap orang yang ahli sedekah. Demikian juga ketika kita membaca Al-Quran. Niatnya karena Allah, bukan karena ingin dianggap sebagai ahli Quran. Nah, ketika setiap amalan ini bisa kemudian kita luruskan hanya kepada Allah saja. Nah, ikhlas ini ya. Jadi ikhlas itu bukan seperti gini. Duitku misalkan hilang 100.000. Ada orang ngomong, udah ikhlaskan saja. Nah, ini keliru. Ya, ikhlas bukan maknanya seperti itu. Ikhlas itu adalah hubungan kita dengan Allah, ya. Niat lurus kita ibadah hanya kepada Allah, itu ikhlas. Nah, kalau kita sudah ibadahnya sudah ikhlas, maka akan muncul tameng, teman-teman. Akan muncul perisai ini. Akan muncul perisai yang dinamakan sabar. Nah, sabar inilah yang kemudian akan membentengi kita. Ya, misalnya ini kita ya. Ini kita niat ikhlas semua ibadah hanya untuk Allah. Terus kemudian ketika sudah ikhlasnya udah benar-benar 100%, maka muncul tameng atau perisai sabar. Nah, tameng sabar inilah yang kemudian akan menghalangi berbagai macam ujian. Bukan kemudian ujiannya kita dijauhkan, tidak. Tapi ini yang akan membuat kita kuat, teman-teman. Ini akan membuat kita kuat, termasuk teman-teman tadi yang mengalami tahun-tahun berat ya. Hari ini berada pada titik terendah kehidupan. Nah, maka yang dikuatkan adalah ikhlasnya nih. Itu nanti akan muncul perisai berupa kesabaran. Ya, akan muncul perisai berupa kesabaran yang begitu luar biasa. Kita akan jadi semakin kuat. Nah, jadi ini kunci sederhana, tetapi insya Allah akan bisa ini ya, sangat-sangat bermanfaat ketika kita dalam ujian. Begitu teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan terapi ruqyah jam ini ya, jam 7 teman-teman. Kita akan terapi ruqyah jam 7. Kita akan terapi praktek Al-Quran jam 7. Silakan teman-teman siapkan air. Ya, siapkan air putih. Kalau bisa 2 teman-teman ya. 1 untuk diminum. Tidak harus 1 gelas, lebih banyak, lebih bagus. Khususnya teman-teman yang jarang menyimak live saya. Apapun masalah teman-teman, entah itu sakit kronis menahun yang sudah ikhtiar dengan berbagai macam obat herbal, medis dan seterusnya, tapi belum ada perubahan, insya Allah ya, mudah-mudahan melalui perantara air yang akan kita bacakan dengan ayat-ayat Allah, mudah-mudahan akan menjadi ini ya, perantara kesembuhan. Atau termasuk teman-teman yang saat ini mungkin mengalami masalah rumah tangga ya. Nah, masalah rumah tangga itu bisa dikarenakan memang gangguan jin dasim, jin iseng yang ada di rumah, atau bisa jadi sihir pemisah rumah tangga, namanya sihir tafrik. Sihir tafrik nih. Nah, maka teman-teman siapkan 2 air, entah itu gelas atau ember. Kalau yang mateng itu di gelas saja, atau mungkin di teko, atau mungkin di wadah ya. Di wadah yang agak gede. Boleh juga galon. Dan satunya
Satunya itu silakan nanti teman-teman siapkan air mentah. Air mentah misalkan dalam 1 ember. Nah, itu nanti dipakai untuk mandi. Dipakai untuk mandi sekeluarga. Begitu ya, teman-teman semuanya. Kalau madu ruqyah ke Bandung, kalau Bandung kurang lebih sekitar 2-3 harian. Ya. Kak Vina nih. Waalaikumsalam, Kak Ipah. Suami ikut keyakinan lain, keyakinan akan leluhur. Nah, ini perlu diluruskan nih. Keyakinan suami istri ini harus disamakan ya. Bahaya teman-teman, ini bahaya sekali kalau dalam satu rumah tangga ada di antara anggota keluarga yang di situ dia berbuat syirik ya. Walaupun kita tidak berbuat syirik, tetapi ada salah satu di antara anggota keluarga kita yang mereka menyimpan jimat, terus kemudian mereka misalkan tetap ngotot ya, ada foto-foto di rumah tuh. Apalagi kemudian sampai melakukan ritual, meletakkan sesajen. Misalkan mertua kita atau orang tua kita atau leluhur kita. Kita sudah menjauhi perkara itu, tetapi ada di antara anggota keluarga yang kita tinggal satu rumah. Maka kita bisa kena efeknya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, maka bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti live saya, yang sudah sering mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang sebentar lagi akan kita baca, dan teman-teman selalu reaksi. Entah itu mual, muntah, atau sakit kepala, dan lain sebagainya, ya, maka hati-hati cek. Bisa jadi ada di antara anggota keluarga kita yang mereka melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Nyimpan jimat kah? Ya, jimat itu seringkali nggak kelihatan ya. Jadi kita jangan terlalu gampang berpikir positif husnudzon. Anggota keluargaku ini semua kok taat semua. Jangan salah ya. Seringkali kita nggak bisa melihat jimat yang disimpan anggota keluarga kita. Ternyata sering saya sampaikan begini, ada seorang istri ya, saya kasih tahu bisa jadi suami nyimpan jimat. Terus kemudian akhirnya mulai bongkar dari mulai dompetnya, terus kemudian sabuk ya, ikat pinggang dibongkar, kemudian baju yang sering dipakai, atau mungkin di rompi, atau mungkin di tas, itu ternyata ketemu teman-teman. Ya, ketemu jimat-jimat yang itu menjadi sumber masalah rumah tangga dan sumber penyakit. Dan itu yang membuat selama ini ketika diruqyah selalu muntah-muntah, selalu pusing, ya, selalu mual, selalu hilang kesadaran. Nah, ini kalau yang sampai fatal adalah sampai hilang kesadaran. Tapi insya Allah nanti terapi Al-Quran yang akan kita praktekkan, insya Allah nanti sifatnya soft, ya, lembut, dan ya mudah-mudahan minim reaksi. Nah, maka teman-teman silakan siapkan air, kemudian berwudu. Yang masih belum ambil air wudu, saya berikan kesempatan untuk bisa mengambil air wudu. Bagaimana kalau yang sedang berhalangan? Tidak jadi masalah ya, yang sedang berhalangan silakan tetap ambil air wudu. Oke, nggak jadi masalah Kak Ismi. Baru gabung ya, siap. Jadi kita saat ini akan mempraktekkan terapi Al-Quran, ya, terapi ruqyah syar'iyah dalam rangka menjemput kesembuhan dari penyakit atau dari masalah rumah tangga. Ya, mudah-mudahan segera Allah tuntaskan. Gitu ya. Waalaikumsalam teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Suami cuek, kalau ada maunya baru baik. Nah, ini kalau ada maunya langsung teman-teman manfaatkan untuk komunikasi. Ya, langsung saja ngomong gitu. Mas, kamu kok kenapa sih kalau baiknya pas ada maunya itu, sambil bercanda ya, teman-teman. Nah, banyak yang bercanda. Karena ada loh suami istri itu yang dia ternyata benar-benar kaku di dalam komunikasi. Yuk teman-teman ya, yang ingin suaminya ya benar-benar perhatian, banyakin komunikasi, dan banyak komunikasi yang tidak penting. Itu adalah sesuatu yang penting, gitu ya. Sesuatu yang penting di dalam rumah tangga adalah komunikasi, membicarakan yang tidak penting. Nah, ini salah satu tips sederhana dalam rumah tangga nih. Kemudian anak saya 3 tahun. Kalau untuk anak, kita sudah siapkan akun khusus ya untuk pembahasan anak, tidak di akun ini. Nanti kita sudah siapkan akun khusus. Banyak istighfar, sholawat, ikhlas. Saat ini kalau ada masalah rumah tangga atau masalah lainnya, saya hadapi biasa saja tuh kan.
dari Kak menjemput kebahagiaan. Nah, ini bagus sekali teman-teman nih. Ya. Jadi teman-teman kalau mau buat nama yang tidak mau menyebutkan nama kita, ya, misalkan nama di TikTok tuh, kita nggak mau nama kita jadi nama ya, jadi nama akun. Maka teman-teman yang bisa dilakukan adalah membuat nama yang berisi doa. Membuat nama yang berisi doa. Misalkan tadi menjemput kebahagiaan, ya. Terus kemudian menjemput berkah, kemudian rezeki melimpah. Nah, itu jadi doa. Termasuk ketika teman-teman ngisi password ya, password buat email, password apapun itu, ketika teman-teman harus masuk menginput, maka passwordnya itu kalau bisa berisi doa. Misalkan penghasilan 10 miliar gitu ya. Atau misalkan omset ya 1M dan seterusnya. Nah, ini silakan teman-teman bisa praktekkan. Jadi setiap kita masukin password, ini adalah berupa doa. Termasuk username ya. Username ini karena kita sering lihat akun kita sering melihat nama kita di TikTok misalkan. Nah, itu kalau bisa yang berupa doa. Ujian berat setiap seminggu 2 kali cuci darah. Insya Allah ya, Kak Iwan Setiawan, ya, kita yakin bahwa Allah itu sudah menyiapkan hadiah terindah. Allah sudah menyiapkan skenario yang terbaik. Jadi tetap positif, tetap semangat, dan tetap bahagia. Karena bahagia ini adalah sebagai obat. Saya sering sampaikan, ya, saya sering sampaikan, ada satu moto di sebuah rumah sakit. Ini medis loh. Artinya apa? Mereka sudah melakukan riset ya. Jadi motonya apa? Tepat ada di depan gerbangnya tuh. Hati yang bahagia adalah obat. Nah, obat apa? Obat untuk semua macam keluhan, semua macam penyakit. Nah, termasuk kalau misalkan ada di antara kita, ada di antara teman-teman yang merasakan sakit, ya, kemudian berbagai macam keluhan. Nah, kuncinya adalah bahagia dulu, teman-teman ya. Kuncinya ada bahagia dulu. Nah, ini saya sampaikan ya, ada satu hadis riwayat Muslim. Ini bagi teman-teman yang sudah merasa nggak sanggup dengan adanya ujian kehidupan. Yang sudah merasakan, sudah tidak kuat lagi dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Maka mudah-mudahan melalui satu hadis ini kita bisa terus bersemangat ya. Jadi begini bunyi hadisnya. Ini menarik sekali. Ya, ini menarik sekali karena seringkali kita iri ya kepada orang lain kan. Kita iri kepada orang lain. Kenapa orang lain kok seolah bahagia? Padahal nggak pernah kelihatan sholat. Kenapa orang lain kelihatannya mereka sejahtera, sehat, kemudian nggak kurang suatu apapun, kemudian keluarganya kelihatannya baik-baik saja. Padahal kayaknya kok istrinya nggak nutup aurat, ya kan? Terus kemudian kelihatan nggak pernah sedekah dan seterusnya. Sedangkan kita mungkin pernah merasa begitu ya. Kita sepertinya sudah rajin tuh sholat. Kita sepertinya sudah rajin tahajud. Kita rajin sedekah. Tapi kenapa kemudian malah ujian Allah yang datang kepada kita? Mungkin ada yang merasa begitu? Ada yang merasa seperti itu? Kalau ada yang merasa seperti itu, mari kita simak ya. Satu hadis riwayat Muslim. Ya, kadang terbesit seperti pikiran seperti itu. Jadi, ini hadis yang luar biasa. Jadi begini teman-teman. Kelak di akhirat ya. Kelak di akhirat itu Allah akan memanggil 2 orang. Ini hadis sahih ya, riwayat Muslim. Kelak di akhirat Allah akan memanggil 2 orang. Yang pertama adalah orang yang dulunya selama di dunia. Ya, selama di dunia ini orang yang pertama ya dipanggil dulu. Ini adalah orang yang sudah merasakan berbagai macam kenikmatan dunia. Entah itu dia bisa tidur dengan artis siapapun. Entah itu dia bisa beli rumah bahkan hotel model kayak apapun dia punya. Dia mau keliling dunia itu bisa. Dia mau makan makanan paling enak sedunia pun dia bisa. Pokoknya intinya singkat kata, satu orang ini adalah orang yang begitu mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Hanya saja orang ini adalah orang yang ingkar kepada Allah, ya, tidak taat kepada Allah, suka bermaksiat, ya. Dia sudah bisa tidur dengan artis siapapun, uang berapapun dia punya. Akhirnya Allah panggil orang ini yang selama di dunia dia itu mendapatkan berbagai macam kenikmatan, lalu kemudian dicelupkan 1 kali celupan ke dalam neraka. 1 kali celupan.
ke dalam neraka. Ya. Terus kemudian Allah bertanya kepada orang ini, hal ra'aita na'iman qad? Apakah kamu masih melihat, apakah kamu masih merasakan kenikmatan yang dulu kamu rasakan di dunia? Ya, hanya dengan sekali celup. Apa kemudian jawaban sang hamba ini? Wallahi ya Rabbi, demi Allah Tuhanku, ma ra'aitu na'iman qad. Aku tidak merasakan lagi semua kenikmatan itu. Hanya gara-gara satu kali celupan. Ya. Jadi semua kenikmatan yang ada di dunia yang dulu dia rasakan, itu sudah tidak dirasakan lagi di akhirat. Hanya gara-gara satu celupan di neraka. Lalu kemudian Allah panggil orang yang kedua nih. Allah panggil orang yang kedua, yang dimana dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Entah itu karena sakit yang diderita, termasuk kemudian barangkali dia tidak punya harta, ya, begitu miskinnya, susah makan, tidak pernah makan, jarang sekali makan. Pokoknya singkat kata, dia adalah orang yang paling menderita di dunia. Hanya saja, ya, orang ini adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Dia orang yang bertakwa di sisi Allah. Dia selalu taat, dia selalu sabar menerima ujian dari Allah, dan dia selalu ikhlas ibadah kepada Allah. Ya, dia orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia adalah orang yang taat kepada Allah. Kemudian Allah panggil tuh. Kemudian Allah celupkan orang ini, ya, sekali celupan di surganya Allah. Sekali celupan di surganya Allah. Sekali celup, ya. Sekali celup artinya apa? Begitu singkatnya. Ya, ini yang dimaksud sekali celup, begitu singkatnya dimasukkan ke dalam surga, terus kemudian diangkat lagi. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, ya, hal ra'aita bu'san qad? Apakah engkau masih merasakan kepedihan, kesengsaraan, penderitaan waktu kamu ada di dunia ini? Waktu kamu dulu ada di dunia, ya. Apakah penderitaan itu masih engkau rasakan? Terus kemudian apa jawabnya? Wallahi ya Rabbi, demi Allah wahai Tuhanku, ya, ma ra'aitu bu'san qad. Aku tidak lagi merasakan penderitaan itu. Aku tidak lagi merasakan kesengsaraan itu. Maka teman-teman, ya, pilih mana nih? Kalau selama di dunia, kalau boleh milih, pilih mana? Jadi orang yang paling bahagia di dunia, tapi sengsara di akhirat? Atau sebaliknya, kita milih orang yang jadi sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat? Ayo, pilih mana kira-kira? Bahagia di dunia, sengsara di akhirat? Atau sebaliknya, sengsara di dunia, bahagia di akhirat? Pilih mana kira-kira? Pilihannya kayaknya nggak enak semua ya? Ayo dijawab kira-kira. Kok maunya dua-duanya? Ya, kalau boleh memilih, bahagia dunia akhirat, betul sekali ya Kak Rara. Bahagia dunia akhirat. Ya, bahagia dunia akhirat ini bagaimana caranya? Walaupun teman-teman misalkan sedang kurang sehat, kondisinya mungkin ada yang di sini ya, Kak Iwan seminggu 2 kali cuci darah, ya, maka insya Allah tetap bisa bahagia loh. Bener, serius. Ya, saya bukan hanya sekedar ngomong ya teman-teman. Saya sudah praktekkan dengan begitu banyak ujian yang saya terima. Jadi yang mendapatkan ujian itu bukan teman-teman saja. Yang mendapatkan ujian itu siapapun, bahkan termasuk orang-orang yang kelihatannya baik-baik saja. Bahkan ujian terberat ya. Ujian terberat itu adalah ujiannya mereka, para nabi, para rasul, para sahabat. Itu mendapatkan ujian terberat. Saya sendiri teman-teman, itu dikira jangan punya masalah ya. Jangan dikira saya punya masalah. Saya punya masalah juga. Tapi kadar masalah kita tentu berbeda. Makanya teman-teman, cara untuk bahagia yang pertama nih, cara bahagia yang pertama. Cara bahagia yang pertama, teman-teman fokus kepada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebetulnya bukan diberikan secara gratis ya, tetapi Allah titipkan. Ya, Allah titipkan. Jadi nyawa kita, pandangan kita, mata kita, telinga kita, otak kita, tubuh kita, ini bukan sesuatu yang gratis ya teman-teman. Ini adalah suatu aset yang harus kita kelola, dan kelak di akhirat harus kita pertanggungjawabkan. Jadi sebetulnya kita ini semacam kayak orang yang pinjam ya. Kayak orang yang punya hutang nih. Dan memang betul, ada 2 kata di dalam bahasa Arab ya, yang dua-duanya
terdiri dari susunan huruf yang sama. Satunya adalah ya ad-din, din ya, terdiri dari huruf dal, ya, dan nun. Din dibaca, artinya agama. Tapi ada satu huruf lagi di dalam bahasa Arab terdiri dari huruf yang sama, dal, ya, dan nun, tetapi dibaca dain. Artinya adalah hutang. Ini agama, ini hutang. Ini din, ini dain. Agama dan hutang. Apa hubungannya? Nah, ulama kemudian menjelaskan bahwa manusia ini adalah pihak yang dia berhutang kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Kaya. Ya, jadi Allah yang Maha Kaya ini memberikan pinjaman kepada kita bukan berupa uang, tetapi berupa aset. Berupa badan kita, nyawa kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, ya. Akal untuk berpikir nih, teman-teman. Akal untuk berpikir. Ya. Nah, maka semua ini adalah pinjaman yang harus kita kembalikan kepada Allah dan harus kita pertanggungjawabkan. Bukankah kalau kita pinjam kepada satu pihak ya, kita harus mengembalikannya? Ya, harus mengembalikan. Nah, maka teman-teman, ayo kita manfaatkan nih. Allah memberikan jangka waktu ya, yang entah kita masih berapa lama lagi di dunia ini. Maka dengan sisa waktu yang kita miliki ini, ya, dengan sisa waktu yang kita miliki ini, insya Allah ya, kita akan mencoba berusaha semaksimal mungkin mengelola apa yang Allah titipkan. Berupa nyawa kita, berupa akal kita untuk berpikir, anggota badan kita nih, kita manfaatkan untuk apa? Maka semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ini secara akal begini teman-teman ya. Kalau secara akal begini, kalau teman-teman ingin meyakini adanya akhirat ya, ingin meyakini adanya pengadilan akhirat, kan bukankah di dunia ini benar-benar tidak adil kan? Orang-orang yang begitu sejahtera, mereka adalah rata-rata penjahat kelas kakap, ya kan? Para koruptor mereka bahagia, istrinya cantik-cantik, kemudian rumah tangganya harmonis, mereka terlihat seolah sehat begitu luar biasa. Tetapi kenapa kemudian mereka lolos dari pengadilan dunia? Kan nggak adil ya kan? Harusnya mereka kemudian dipenjara, harusnya kemudian mereka dihukum seberat-beratnya, tapi mereka malah bebas di dunia ini. Ya kan? Berarti kita harus menuntut dong. Kalau dunia ini nggak bisa menjerat mereka, pengadilan dunia tidak bisa menghukum mereka, maka orang yang berakal, ya, orang yang berakal itu menuntut, betul ya, itu istidroj ya, istidroj, dan kita harus menuntut, maka harus ada dong pengadilan setelah kematian, ya kan? Sementara orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah, benar-benar menyembahnya, kemudian ikhlas, luar biasa ibadahnya, sedekah, orang baik lah intinya lah, orang baik dan selalu takwa kepada Allah. Kok malah selalu dizolimi? Dan barangkali teman-teman merasakan itu. Rumah tangganya kok kayaknya banyak masalah, sering cekcok, ya, atau barangkali ada penyakit di dalam tubuhnya. Maka teman-teman, kita yang berakal ini pasti menuntut. Ini harus ada pengadilan setelah kematian nih. Untuk apa? Untuk memberikan keadilan seadil-adilnya bagi kita yang merasa tidak mendapatkan keadilan itu. Begitu ya teman-teman. Sebentar lagi teman-teman, 10 menit lagi kita terapi Al-Quran ya. Siapkan air, kemudian berwudu, silahkan ya. Siapkan air, kemudian berwudu, termasuk teman-teman yang sedang berhalangan, ya silakan boleh tetap mengikuti terapi ini, dan insya Allah mudah-mudahan dengan perantara terapi Al-Quran, ya, bisa menjadi perantara kesembuhan buat teman-teman semuanya. Masalah rizki, oke, nanti saya buatkan konten ya. Teman-teman, saya sudah ini ya, sebagian sudah merekam apa yang jadi teman-teman tanyakan ya, yang teman-teman tanyakan, kebutuhan teman-teman apa sih? Nah, itu insya Allah nanti akan satu persatu saya buatkan konten ya, agar teman-teman nanti bisa menyimak berkali-kali. Kalau saya jawab di sini, kemungkinan kan hanya sekali ya, nyimaknya sekali, nggak bisa mungkin disimak lagi dan lupa. Tadi jawabannya apa ya? Saya punya pertanyaan begini, jawabannya apa sih? Nah, itu akan lebih baik nanti saya buatkan konten gitu ya. Punya di gelas batu kembar bertuliskan Arab. Ya, itu yang punya sesuatu yang bertuliskan aneh-aneh, terus kemudian disimpan di rumah, silakan sebisa mungkin dibuang, dihancurkan, ya.
silakan dibuang, dihancurkan. Karena itu menjadi sumber masalah rumah tangga, sumber penyakit. Silakan bisa dibuang. Baik teman-teman semuanya, sudah siap semuanya? Sudah siap terapi Al-Quran? Sudah siap ya? Menghadapi orang yang hatinya keras walaupun sudah dinasehati. Oke ya, silakan yang mau wudhu dulu. Saya berikan kesempatan, silakan yang mau wudhu dulu. Menghadapi orang yang hatinya keras. Nah, ini tergantung orangnya siapa. Ini orang terdekat atau orang yang agak jauh, misalkan sahabat atau seperti apa. Nah, kalau ada orang yang terdekat, saya kasih waktu 2 menit ya. Untuk teman-teman yang belum berwudu, silakan. Saya kasih waktu 2 menit bagi teman-teman yang mau berwudu. Nah, kalau misalkan orang terdekat nih, suami misalkan, atau mungkin istri, atau mungkin saudara, bagaimana memberikan nasihat bagi mereka? Jadi tugas kita teman-teman, kalau misalkan terkait dengan kemaksiatan yang dikerjakan oleh anggota keluarga kita, terus mereka dinasehati ternyata nggak mau, tugas kita itu bukan mengubah. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Demikian juga, jangankan kita ya, levelnya Nabi Rasul itu mereka tidak berkuasa mengubah orang. Ya. Kan tidak semua dakwah Nabi itu semuanya pasti masuk ke dalam Islam, ya kan? Mereka mengajak kepada taat kepada Allah, tapi kan tidak semuanya ya mempercayai apa yang dikatakan oleh para nabi dan rasul, gitu ya. Nah, apalagi levelnya kita. Nah, terus kalau kita melihat orang yang kita nasihati begitu keras gitu ya. Ya, itu yang penting kita sudah menyampaikan dengan baik-baik saja dan jangan dibalas dengan kekerasan. Balaslah dengan kelembutan. Dan jangan lupa ya, sering zikir Asmaul Husna, khususnya ya Latif ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif ya, yang Maha Lembut. Ini insya Allah akan bisa membantu melembutkan orang-orang yang kita anggap keras, gitu ya. Barangkali jangan buru-buru menilai orang lain keras. Barangkali kita yang mungkin kurang berlaku baik kepadanya. Jadi fokus kepada diri sendiri. Jangan melihat orang lain dulu. Menyembuhkan penyakit kesurupan, Ar-Rayhan. Nah, ini siapa nih yang kesurupan nih? Rutin ya. Rutin ikut live saya setiap pagi dan malam. Pagi jam 6 sampai jam setengah 8 nanti. Kemudian malamnya sekitar jam 20 WIB sampai 21.30. Nah, kalau masih saja kesurupan, nah ini dicek. Ada beberapa penyebab kesurupan ya. Pertama itu belajar tenaga dalam, teman-teman. Ada di antara teman-teman yang suka belajar tenaga dalam? Dikasih minyak. Minyaknya apa dulu? Kalau hanya sekedar minyak wangi biasa, disimpan saja. Tapi bisa jadi memang minyaknya sudah dibacakan ya. Dibacakan sesuatu yang dia berisi ayat ruqyah syirkiyah. Jadi ruqyah itu ada 2, teman-teman. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah itu adalah ruqyah yang disyariatkan, yang seringkali kita gagal paham. Ya, kan ada tuh dalilnya larangan minta diruqyah. Barang siapa yang minta diruqyah, itu dia akan kehilangan kesempatan menjadi bagian 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kita seringkali gagal. Oh, jangan sampai kita minta diruqyah. Nanti kita kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Padahal Imam Nawawi di sini menjelaskan itu yang dimaksud adalah ruqyah syirkiyah. Ya. Ruqyah syirkiyah itu adalah ruqyah itu kan namanya jambi-jambi. Secara makna ruqyah ya itu adalah jambi-jambi atau bacaan. Makanya kemudian ada jambi-jambi ya. Misalkan begini, niat ingsun dan seterusnya begitu ya. Aji-aji, kemudian Brontokusumo dan seterusnya. Nah, itu ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya atau bahkan mengandung kesyirikan. Nah, itu termasuk ruqyah. Tapi ruqyah syirkiyah begitu. Nah, teman-teman, ruqyah ini ruqyah syar'iyah yang akan kita praktekkan sebentar lagi ya, sekitar 2 menit lagi. Nah, insya Allah ini akan menjadi perantara kesembuhan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi ya yang mudah kesurupan begitu, dicek lagi, barangkali pernah belajar tenaga dalam atau pernah melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Contohnya misalkan nih, membaca
wirid tertentu dengan jumlah yang fantastis. Dengan jumlah misalkan 10.000 kali. Nah, ini saya cek, ternyata mulai banyak teman-teman ya. Mulai banyak tayangan-tayangan live streaming yang di situ ada baca misalkan zikir tertentu, ya jumlahnya misalkan 10.000 kali. Nah, hati-hati teman-teman ya. Ini malah justru mengundang gangguan. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, ya, tidak ada tuntunannya, maka itu tertolak, teman-teman. Bukan hanya tertolak, tetapi mengundang gangguan jin. Saya bukan hanya sekedar asal ngomong ya, tetapi ini fakta. Saya beberapa kali menangani kasus orang yang melakukan amalan-amalan yang menyimpang. Itu ternyata ada gangguan memang. Dan ketika dia hentikan amalan itu, alhamdulillah gangguannya hilang, penyakitnya sembuh, keluarganya harmonis. Ya, jadi yang saya sampaikan itu bukan karena sekedar ngomong saja, tapi berdasarkan sedikit pengalaman saya membantu beberapa orang. Begitu ya, teman-teman. Oke, sudah siap? Silakan kita akan mempraktekkan terapi ruqyah. Ya. Terapi ruqyah kita akan segera praktekkan. Mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan teman-teman ya. Yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang dalam konflik rumah tangga, yang saat ini hatinya belum selesai, masih sakit hati, masih menyimpan dendam, dan dendam ini menjadi sumber gangguan. Ya. Hati yang kotor, hati yang penuh dengan dengki, dendam, itu akan menjadi sumber gangguan. Ya. Mengidap tumor, insya Allah ya akan dihancurkan dengan ayat Allah. Asalkan rutin ya, Kak Nelly, asalkan rutin menyimak tayangan live ini, insya Allah nanti bisa dicek ya setelah sebulan nanti. Setelah sebulan, sebisa mungkin ikut mendengarkan tayangan ini, ayat-ayat ruqyah, gitu ya. Oke, ya ini kita akan segera mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman. Istighfar 1000 kali, lebih baik jangan dihitung. Kalau mau dihitung 70 sampai 100. Dalilnya yang ada, yang sahih itu adalah Rasulullah istighfar 70 sampai 100 kali. Kalau sampai ribuan sebaiknya jangan, kalau mau sebanyak-banyaknya silakan, tapi jangan dihitung. Begitu ya. Baik teman-teman, silakan. Sudah siap ya airnya? Airnya silakan dekatkan ke handphone, kemudian volumenya dikeraskan. Ya. Volumenya dikeraskan. Airnya dekatkan ke handphone. Biar apa? Biar nanti suara saya terdengar di energi ruqyahnya itu sampai ke dalam air. Gitu ya. Baik, silakan duduk menghadap kiblat ya, teman-teman ya. Silakan duduk menghadap kiblat. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Siapkan ruangan khusus kalau bisa. Insya Allah ya, segala macam keluhan, tugas kita hanya ikhtiar. Tugas kita hanya berusaha kepada Allah, memohon doa kepada Allah. Kalau ada kesembuhan, berarti Allah memang menghendaki teman-teman sembuh. Gitu ya. Baik, kita mulai dengan ikrar ya. Kita ikrarkan. Ini namanya ikrar pemutus ikatan sihir atau ikatan gangguan jin. Karena salah satu penyebab gangguan jin itu adalah karena adanya jin nasab. Jin nasab itu adalah jin yang dulunya bekerja sama dengan leluhur kita. Ya, bekerja sama dengan leluhur kita sampai mereka itu meninggal, mereka belum bertobat. Nah, jin ini yang akan menyerang kita. Loh, padahal kan kita nggak ngapa-ngapain ya. Ya, itu seperti ibaratnya lintah darat ya, rentenir. Kalau ada orang pinjam kepada rentenir, sementara orang ini meninggal, yang dikejar siapa? Yang dikejar kan bukannya keluarganya, ya kan? Yang dikejar itu istrinya, anaknya, bahkan sampai cucunya dikejar. Begitu. Nah, itu sama dengan jin nasab. Kalau ada orang dulu kerjasama dengan jin, kemudian meletakkan sesajen, ya, kemudian jin khodam, yang kemudian sampai meninggalnya nggak tobat, maka yang dikejar kita akan diganggu. Nah, maka ini kita ucapkan ikrar pemutus perjanjian. Baik teman-teman, ikuti ya apa yang saya ucapkan. Ya, silakan ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, pada kesempatan pagi ini ya Allah, izinkan saya mohon pertolongan-Mu ya Allah. Izinkan saya memohon bantuan-Mu ya Allah. Ucapkan agak sedikit keras ya teman-teman ya. Dan jangan hanya sekedar didengarkan. Saya mengikrarkan, saya mewakili diri saya sendiri dan keluarga saya atau keluarga besar saya. Saya berlepas diri jika ada ikatan jin nasab ataupun jin khodam ataupun jin jenis lainnya. Saya berlepas diri dari perbuatan leluhur saya apabila selama hidupnya mereka berbuat syirik, menyekutukan-Mu ya Allah. Saya berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika ada gangguan jin atau sihir yang mengganggu kami atau mengganggu keluarga besar kami, ya Allah, keluarkan ya Allah, hancurkan ya Allah. Jika mereka tetap bertahan dalam badanku atau mengikuti kami ya Allah, jadikan setiap makanan yang kami makan menjadi racun bagi mereka, menjadi racun bagi musuh-musuh-Mu ya Allah dari golongan jin. Racun yang sangat panas, racun yang membakar, racun yang menghancurkan. Ya Allah, jika mereka tetap bertahan di dalam tubuh kami atau tetap mengikuti kami, jadikan setiap minuman yang saya minum menjadi racun yang panas dan membakar, yang menghancurkan musuh-Mu dari golongan jin kafir dan jin munafik ya Allah. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, silahkan kamu keluar, bukan tempatmu ada di dalam tubuhku. Demi Allah, aku tidak butuh pertolongan-Mu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Keluar, wahai musuh Allah. Tiupkan ke telapak tangan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan kita. Kemudian silakan teman-teman usapkan ke kepala ya, diusapkan ke wajah, terus kemudian ke pundak kita, kemudian ke dada, perut ya, turun ke tangan kanan, tangan kiri, kemudian ke dada, perut, kemudian usapkan sampai ke kaki ya. Kita baca sekali lagi ya. Kembali ke posisi berdoa. Kita baca sekali lagi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan telapak tangan. Sekarang tempel di sini dada dan perut ya. Sambil diusap, kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut kita. Ya. Kemudian tarik ke atas ya, tarik ke atas, jangan sampai lepas ya teman-teman. Tarik saja ke atas. Kemudian sampai di tenggorokan, ucapkan Bismillahi, Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya Abdullah. Keluar wahai musuh Allah. Lalu dibatuk-batukan ya teman-teman. Silakan dibatuk-batukan. Yang mulai merasa mual, silakan ditepuk-tepuk ya, bagian perutnya. Ya, yang mulai merasa mual, silakan tepuk-tepuk bagian perutnya. Urut terus ke atas ya teman-teman. Tarik begini. Bismillah, 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 bismillah. Sampai tenggorokan. Bismillahi, Allahu Akbar. Fokus dengarkan ayat-ayat yang akan saya baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Silakan bisa langsung gabung ya yang terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اخرج يا عبد الله اخرج يا عبد الله فاخرج منها فإنك رجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله اخرج يا عبد الله فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم keluar wahai musuh Allah keluar wahai musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض Wahuwal azizul hakim. Yang nggak berani lihat layar, silakan lihat layar ya. Fokus pada tangan saya. Fokus jari telunjuk saya. Silakan beranikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayruha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima.
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid Allahu yashfik Bismillahi arkik Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid Allahu yashfik Bismillahi arkik Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid Allahu yashfik Bismillahi arkik Fakhruj minha fa innaka rajim. 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 Ukhruj ya adullah. Ukhruj ya adullah. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Silakan yang panas dadanya, tepuk-tepuk, tarik atas sambil ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dibatuk-batukan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al'anuka bila'natillah. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa zara'a aw bara wa min syarri ma dara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman a'udzu billahil azim allati la syai'a a'dhamu minhu wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'allimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dhara'a aw bara wa min syarri kulli dhi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dhi syarrin anta akhidum binasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a aw bara wa min syarri ma dara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman a'udzu billahil azim allati la syai'a a'dhamu minhu wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara wa min syarri kulli dhi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dhi syarrin anta akhidum binasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Silakan teman-teman diminum ya, airnya silakan diminum. Bagi yang baru saja bergabung, ini kita sedang dan sudah mempraktekkan ya terapi ruqyah syar'iyah. Yang punggung serasa ditusuk, silakan dipercikan dengan air. Kalau yang belum siapin air minum nanti malam ya, Kak Cahya, nanti malam bisa gabung lagi jam 8 WIB. Gitu. Yang baru saja bergabung, silakan nanti malam bisa gabung lagi jam 20 WIB ya. Kita akan mempraktekkan terapi ruqyah syar'iyah. Yang puasa nanti bisa
minum setelah buka. Ada yang masih muntah di sini, sesak di bagian belakang. Ya, airnya sebagian untuk mandi ya. Silakan airnya sebagian untuk mandi. Telapak kaki silakan ditepuk-tepuk ya. Telapak kakinya ditepuk-tepuk yang terasa sakit tadi. Airnya tumpah, ya nggak apa-apa. Tinggal sedikit nggak apa, diminum saja. Ya. Kemudian yang sakit kepala, sesak di belakang ya. Terserah bagian yang sakit begitu ya. Misalnya di dada nih. Seperti gerakan mencabut seperti ini teman-teman. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dibuang. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Yang baru saja bergabung, ya nanti malam gabung lagi silakan. Ya, karena ini sudah selesai terapi Al-Qur'annya. Gabung nanti malam jam 8. Ya. Gabung nanti malam jam 8. Sakit kepala 2 bulan nggak sembuh-sembuh, ya. Nah, ini silakan teman-teman. Kalau nggak ada reaksi apa-apa, ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang tidak ada gangguan. Yang kedua memang kurang rutin mengikuti live ruqyah. Ya, yang sesak bagian ulu hati seperti ini ya. Tarik ya. Genggam, tarik. Kemudian Bismillahi Allahu Akbar, dibuang. Ini termasuk bagian manapun ya. Bismillahi Allahu Akbar, ya, tarik, buang. Bismillahi Allahu Akbar, tarik, buang. Bismillahi Allahu Akbar, tarik, buang. Gitu. Nah, termasuk yang dada nih, sakit ya. Karena tarik, Bismillahi Allahu Akbar, buang. Gitu. Nah, kalau muntah-muntah, jadi begini teman-teman. Ciri-ciri adanya gangguan ghaib ya. Antara lain, gangguan jin nasab, jin khodam, terus kemudian penyakit ain, ini penyakit karena pandangan mata orang yang dia iri atau dengki atau kagum kepada kita. Terus termasuk kiriman sihir, santet, dan seterusnya. Ya, itu salah satunya adalah mual, muntah. Jadi ciri-cirinya, teman-teman merasakan reaksi pusing, ngantuk, sendawa, batuk-batuk, dada sesak, ya, ulu hati sakit, kemudian perut mual, muntah-muntah, sakit kepala, kemudian pegal-pegal di tengkuk, punggung belakang serasa tertusuk, kemudian pundak sini sakit ya, pinggang belakang sakit. Nah, seperti itu ya. Nah, ini merupakan tanda-tanda ya adanya gangguan. Adanya gangguan, kemungkinan gangguan sihir atau jin. Baik, teman-teman. Kalau terlambat bergabung, insya Allah nanti malam ya. Kita rutin ya, teman-teman. Kita rutin live 2 kali, pagi dan malam. Pagi jam 6 sampai setengah 8. Kemudian malam jam 20 sampai 21.30. Untuk ngobatin suami, bisa dengan airnya nanti diminumkan, gitu ya. Lutut bengkak setelah jatuh, belum kempes-kempes. Ya, nanti insya Allah bisa diusap. Pokoknya bagian yang sakit silakan diusap. Jadi airnya itu, tadi kalau sudah nyiapin 2 air, satunya matang, satunya mentah. Yang mentah itu bisa untuk mandi. Tapi kalau hanya nyiapin 1, nggak apa-apa. Dipisah ya teman-teman ya. Sepertiga untuk minum, sepertiga untuk mandi, sepertiga untuk dicipratkan ke rumah. Gitu. Ya, jadi sepertiga untuk minum, sepertiga untuk mandi, sepertiga untuk dicipratkan ke rumah. Dicipratkan nggak usah disiram begitu ya. Dipercikan saja ya, dipercikan ke pinggir-pinggir rumah. Itu. Iya, termasuk untuk gangguan was-was ya. Itu insya Allah bisa dengan perantara ayat-ayat ruqyah. Saya di Jogja, Kak Dianata. Saya di Jogja, di Jalan Imogiri Barat. Kalau yang ingin ruqyah secara langsung ya, datang ke rumah silakan, boleh, gratis teman-teman. Oh iya, saya mau mengadakan ini ya teman-teman. Nanti saya buatkan konten ya. Ini siapa teman-teman yang mau dikunjungi nih rumahnya. Jadi sebentar lagi mungkin bulan depan ya, saya akan membuat program kunjungan ke rumah teman-teman. Jadi nanti akan kita pilih siapa di sini yang mau rumahnya dikunjungi. Yuk komentar. Untuk kita bantu terapi secara langsung. Untuk sementara kita utamakan wilayah terdekat dulu ya. Tapi nanti kalau misalkan bisa kita jangkau, insya Allah bisa. Kalau Banyumas ya, insya Allah dekat ya. Ya, jadi saya membuat program. Jadi nanti programnya adalah kita pilih
teman-teman ngisi sebuah kuesioner nanti ya. Ngisi sebuah kuesioner yang intinya adalah cerita masalah teman-teman di situ. Nanti kalau misalkan masalahnya berat, nanti bisa kita kunjungi. Gratis teman-teman ya. Jadi yang kita kunjungi, nggak kemudian kita mintai bayaran, gratis ya. Saya siapkan transport sendiri ya, terus kemudian siapkan nanti penginapan sendiri. Saya tidak meminta imbalan begitu. Nah, nanti tunggu konten dari saya ya. Nanti saya buatkan konten, ada ketentuannya di situ. Saya utamakan mungkin nanti masalah yang cukup berat gitu ya. Masalah yang cukup berat. Dipercikannya di pinggir dalam rumah. Boleh di dalam rumah atau boleh di luar rumah gitu. Nggak masalah. Wah, Jogokarian deket ini ya. Jogokarian deket, silakan boleh silaturahmi ke rumah. Ya, boleh datang ke rumah silakan. Purworejo deket juga ya. Nanti tunggu konten saya, akan saya posting. Nanti silakan teman-teman pelajari ketentuannya seperti apa. Gitu ya. Yang jelas nanti yang saya utamakan adalah yang keluhannya sudah cukup berat. Ya, kalau yang ringan-ringan baru sekedar cuma pusing biasa itu kemungkinan nantilah ya belakangan. Tapi yang kalau sudah keluhannya berat, nah siapa di sini yang merasa keluhannya berat? Ayo coba komentar. Keluhannya serasa berat gitu. Setiap kali ruqyah muntah luar biasa sampai kemudian terasa sensasi yang aneh ya. Oh, banyak ya. Baik. Yang terkena kanker, tumor, kista, miom, ya, ada reaksi nggak ketika tadi saya bacakan ayat Al-Quran? Baik, ini sudah selesai ya teman-teman. Sebenarnya sudah selesai. Silakan yang mau lanjut aktivitas, boleh melanjutkan. Adik sakit jiwa, ya saya ikut prihatin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mohon doanya biar saya nanti bisa tur keliling nasional untuk bisa ya mengunjungi teman-teman. Insya Allah nanti kita nggak minta bayaran ya, nanti biar transport saya siapkan sendiri seperti itu ya. Tadi bereaksi, oke. Khodam insya Allah bisa hilang ya, khodam insya Allah bisa hilang. Nah teman-teman kalau ingin ini ya praktek terapi secara tuntas, ini kita sudah tuang dalam sebuah tulisan ya, kita sudah buatkan bukunya, buku 7 metode terapi langit. Nah, salah satu metodenya adalah yang baru saja kita praktekkan, yaitu terapi ruqyah syar'iyah. Nah, teman-teman, apapun keluhannya, entah itu sakit kronis, ya, entah itu gangguan rumah tangga, di sini sudah saya siapkan tulisan yang insya Allah teman-teman akan bisa mendapatkan keajaiban. Karena ini tulisan berdasarkan pengalaman saya, ya, menyelesaikan masalah diri saya pribadi dan pengalaman saya mendampingi ribuan orang. Terapi kelinci ini gimana maksudnya? Ya, terapi kelinci nanti saya kurang paham. Nanti teman-teman DM saja ya. Untuk bukunya ini saat normalnya 250 teman-teman. 250. Jadi dapat 4. Ini buku panduannya full color. Ya, full color. Jadi teman-teman yang nggak kuat baca, malas baca, ini tenang. Full color dan banyak gambar. Terus kemudian ada buku pendampingnya untuk praktek. Ya. Ini 250.000. Kemudian ditambah ada buku saku zikir pagi sore dan kemudian ada ayat ruqyah syariah. Tapi teman-teman, mumpung hari ini saya ada promo ya, silakan bisa dicek di link bio. Itu harganya 167 saja, ya. Harga aslinya 250, tapi khusus investasi hari ini teman-teman itu sekitar 167. Begitu ya. Sudah dapat 4 buku begitu teman-teman. Nah, teman-teman juga nanti dapat semacam ini ya. Ini ada panduannya di sini. Gitu. Oke, teman-teman, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya alamatnya di Jogja, Jalan Imogiri Barat, kilometer 7. Ya, Kak CCTV ini. Nomor, silakan untuk nomor bisa ini ke DM ya. Silakan DM. Sudah ikut 2 kali muntah terus sampai lemes. Nah, ini kemungkinan ada gangguan ya, ada gangguan dari makhluk gaib. Sudah sih ya, Kak Mimi sudah dikirim. Ruqyahnya sudah selesai. Saya undur diri ya teman-teman ya. Sampai ketemu nanti malam
Yang pertanyaannya belum dijawab, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan kesengajaan, karena memang banyak sekali yang bertanya. Kalau yang ingin saya jawab langsung dan mau dibuatkan konten jawabannya, silakan bisa DM ya. Ya, silakan bisa DM. Nanti pertanyaan teman-teman, jawabannya bisa saya buatkan konten. Tetapi nama teman-teman saya akan sensor, sehingga menjaga privasi. Begitu ya. Saya izin undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti malam, iya, di TikTok. Ya. IG-nya kita belum aktif. Ya. Nah, insya Allah nanti kita ketemu lagi nanti malam ya, jam 8. Mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan teman-teman semuanya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, selesai masalah. Ya, bisa ibadah di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaannya mau dijawab, silakan DM. Ya.